janganlah pada perpecahan dan kehancuran. Ya Allah, ya Syafi, angkatlah COVID-19 ini, khususnya dari negeri kita tercinta ini, wabil khusus dari DKI Jakarta ini, dan umumnya dari dunia ini, agar kita semua kembali bisa beraktivitas dengan tenang. Kita beraktivitas sebagaimana biasa sebelum adanya COVID ini. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami dan pendahulu kami, serta dosa kedua orang tua kami. Kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya laporan dan paparan Camat Pasar Rebo. Yang hormat Bapak Antoni untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara kita semuanya yang sama-sama kita hormati. Bapak Wali Kota Provinsi Jakarta Timur, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Kasubag Provinsi Jakarta Timur, yang saya hormati para pejabat di tingkat kota, yang saya hormati rekan saya Dewan Anggota Perwakilan Kecamatan Pasar Rebo, yang saya hormati rekan siswa saya dan pandemi COVID-19 di sini dihadir Bapak Kapolsek dan kami yang mewakili, yang saya hormati teman-teman para sektor Kasatpol di lingkungan Kecamatan Pasar Rebo, yang saya hormati para lurah, yang saya hormati para masyarakat alim ulama di Kecamatan Pasar Rebo, yang saya hormati para pahlawan lingkungan, RW, RMK, RT, video kalau berkata, dan saya juga para pelaku serta misalnya beberapa ketika Kecamatan Pasar Rebo, baik itu yang hadir di sini ataupun juga yang ikut hadir dalam meeting dan berada di lingkungan masing-masing. Pertama-tama adalah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmat sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat hadir di kegiatan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan Pasar Rebo. Meskipun di pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah para peserta ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wali beserta rombongan yang ikut hadir dalam kegiatan Musrembang tingkat Kecamatan Pasar Rebo, yang insya Allah yang kehadiran Pak Wali memberikan warna terhadap pembangunan di wilayah Kecamatan Pasar Rebo. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu disampaikan semuanya bahwasanya kami sudah melaksanakan Pak Wali rangkaian kegiatan proses perencanaan pembangunan yang alhamdulillah sudah dilaksanakan rembuk RW. Saya mengucapkan terima kasih semuanya kepada Pak RW, RT, LMK yang sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan juga saya sudah dilaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah yang sudah memperjuangkan dan meneruskan daripada hasil Musrembang ini. Dan kami sudah memaksimalkan Pak Wali. Kemarin kami melaksanakan kegiatan Pramusrembang. Kita harapkan ini lebih optimal lagi, ya. Sehingga nanti dalam kegiatan Musrembang yang pada hari ini mungkin Pak Wali bisa melihat bagaimana hasil kami memperjuangkan aspirasi masyarakat. Perlu disampaikan Pak Wali bahwasanya hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan di 5 kelurahan ini, kami sudah ada usulan 779 usulan, yang diteruskan 614. Ini kami yang terima. Lalu yang teranggarkan ini 31. Ini dilaksanakan di tahun 2021 ini. Dan ditolak 134.
Kami bukan semata langsung menolak aja kegiatan ini Pak Wali, tapi kami coba mencari solusi terhadap segala usulan yang diajukan. Semoga ini tidak mengecewakan daripada masyarakat. Kami sudah melaksanakan Pramusrembang kemarin hari Rabu, di mana hasilnya adalah terdapat usulan 614. Dan dari usulan yang diteruskan dari Musrembang Kelurahan, kami coba teruskan lagi 584 nanti menjadi bahan bahasan di tingkat kota. Dan yang kami coba dari usulan yang diajukan di tingkat kelurahan, alhamdulillah ya Pak, mungkin berkat daripada teman-teman Kasatpol yang berusaha memperjuangkan juga, terdapat 21 kegiatan yang bisa dilaksanakan tahun 2021. Sehingga totalnya Pak, baik itu musyawarah perencanaan kelurahan dan kecamatan, terdapat 52 usulan Pak yang bisa dilaksanakan di tahun 2021. Sedangkan yang ditolak 9. Adapun alasan penolakan ini mungkin bisa disampaikan di slide. Lanjut. Di Kecamatan Pasar Rebo Pak, terdapat banyak sekali Pak aset daripada TNI Pak. Kami sudah bersurat Pak kepada seluruh komandan kesatuan yang ada RT dan RW-nya yang diajukan dalam rembuk RW ini, agar komandan kesatuan ini bersurat kepada Pak Gubernur Pak, agar mengajukan dana hibah. Kami sudah bersurat semuanya Pak, nanti akan ada contohnya. Untuk kondisi existing, usulan yang masih layak, kami akan coba ya memberikan, mungkin kalau rusak kami akan laksanakan perawatan. Ya ini mungkin bisa komunikasinya melalui pengaduan masyarakat, yang jelas akan kami TL Pak. Sedangkan yang terkendala dengan aset pribadi Pak, kami akan coba Pak mengusulkan akan menjadi fasos dan fasum Pak. Sedangkan yang tidak dapat diusulkan kendala teknis, mungkin ini Pak yang benar-benar tidak bisa kami lakukan. Lanjut. Ini Pak, kami sudah bersurat ke seluruh komandan kesatuan Pak, beserta usulan-usulannya. Lanjut. Nah ini Pak, secara umum ya Musrembang Kecamatan menghasilkan 429 usulan fisik Pak, yang sifatnya fisik. Sedangkan non fisik adalah 36. Sedangkan yang berupa barang adalah 149 Pak. Ini hasil daripada musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Pasar Rebo yang nanti akan menjadi bahan bahasan dalam Musrembang tingkat Kota Jakarta Timur. Lanjut. Ini ada mungkin rinciannya. Lanjut. Ini berdasarkan SKPD. Lanjut. Ini adalah renjang Kecamatan Pasar Rebo tahun 2022. Lanjut. Ya, mungkin demikian Pak Wali hasil Musrembang di tingkat Kecamatan Pasar Rebo ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Wali ataupun juga ada beserta rombongan, dan saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman SKPD, para kasubag sektor yang sudah berjuang. Kita mau coba maksimalkan fungsi kita bekerja di Kecamatan Pasar Rebo. Saya mengucapkan terima kasih ke Pak Lurah, Pak RT dan Pak RW yang bersama-sama berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat yang melalui Forum Perencanaan Pembangunan. Demikian, mungkin kami berkenan ke Bapak Wali Kota Masjid Jatadin untuk membuka kegiatan Musrembang tingkat Kecamatan Pasar Rebo. Demikian yang bisa disampaikan, tapi sebelumnya kita coba berikan semangat kepada Pak Wali. Saya ingin tahu nih semangat Kecamatan Pasar Rebo. Siapa kita? Pasar Rebo. Sama kita bisa. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak M. Anwar SSI MAP, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur, para pejabat pemerintah Kota Jakarta Timur, Muspika Kecamatan Pasar Rebo, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Dewan Kota Jakarta Timur, Pak Lurah Kecamatan Pasar Rebo, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadir Prof. Haji Abdul Razak, Ketua MUI Kecamatan Pasar Rebo, Ustadz
Khalilur Rahman, Ketua PBNU Kecamatan Pasar Rebo, Manajer Factory PT Nutrisian Indonesia Sejahtera Bapak Yuditya Riwinanto, Manajer Facility Service PT Nutrisian Indonesia Sejahtera Bapak Teguh Kristianto, Ibu Ketua Tim Penggerak Kecamatan Pasar Rebo beserta jajarannya, para Ketua RW, RMK, FKDM, Ormas, Orsos, Karang Taruna, kader PKK, Dasawisma, pendamping Rembuk RW, Forum Anak yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin undangan yang saya banggakan. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang indah ini, meskipun dari semalam kita diguyur hujan, hawa yang sangat sejuk, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, meskipun di tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan protokol kesehatan secara baik dan lancar. Bapak Ibu hadirin berbahagia, baru kita mendengarkan laporan atau paparan dari Pak Camat Pasar Rebo. Tentunya kegiatan ini hasil dari proses dari bottom up, dari bawah. Pertama adanya Rembuk RW. Rembuk RW menghasilkan sekian kegiatan diangkat ke musrembang tingkat kelurahan. Tentunya kegiatan-kegiatan ini diharapkan oleh masyarakat dapat dieksekusi dengan baik. Dan harapan saya dan Pak Gubernur, apapun yang diusulkan itu, pertama mempunyai kapasitas, kepentingan masyarakat dulu. Karena di saat pandemi COVID-19 ini, anggaran kita sedang mengalami kontraksi yang luar biasa. Tentunya kita harus efisiensikan anggaran kita, kecuali memang urgent, penanganan banjir, COVID, dan sebagainya yang betul-betul harus kita laksanakan. Bila perlu dilaksanakan di tahun 2021. Kalau memang volumenya memungkinkan dilaksanakan di tahun ini atau dianggarkan. Bapak Ibu yang berbahagia, para Ketua RW, RMK melalui daring, saat ini memang musimnya luar biasa. Dari semalam hujan, saya kira tonasi luar biasa, intensitasnya tinggi sekali, dan menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta Timur terjadi genangan-genangan. Dari awal September sampai kemarin pun Cipinang Melayu masih aman. Tapi tadi pagi sudah mulai air naik di Cipinang Melayu. Tentunya termasuk titik sekitar. Tentunya ini adalah fenomena alam di luar prediksi dugaan kita. Ketika saya melakukan pembenahan di hulu, Waduk Pondok Rangon, Waduk Tiyu, Waduk Cimanggis, Rambutan 12, Waduk Ciracas, Munjul, di luar dugaan. Ternyata air yang kita atur debitnya sampai di Cipinang Melayu mau ke BKT, BKT-nya tinggi. Gak bisa ngebuang airnya, karena lautnya pasang. Akhirnya air muter di kawasan-kawasan tersebut. Antara lain Cipinang Muara, JBS, termasuk dia di Pondok Kelapa, termasuk Pondok Kopi, termasuk dia Cipinang Melayu. Ini semua di luar prediksi kita. Tapi ketika yang kita telah lakukan, kalau memang alam memungkinkan, artinya BKT tidak tinggi, laut surut, insya Allah nggak akan terjadi. Tentunya kita tidak pernah menyerah, kita harus lakukan upaya-upaya terus. Tadi alhamdulillah saya baru menerima bantuan 1 unit mesin bor lagi dari PT Nutrisian Indonesia Sejahtera. Tentunya bantuan-bantuan ini sangat bermanfaat buat mengurangi genangan dan banjir di wilayah Jakarta Timur. Karena saya telah bekerja sama dengan masyarakat air Indonesia.
Mereka mengadakan kajian, mengadakan survei lapangan, 10 kecamatan beda-beda kontur tanahnya. Kira-kira kita harus bikin sumur resapan masuk ke dalam tanah. Untuk itu, dari hasil kajian-kajian tadi, alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan nggak terjadi banjir. DI Panjaitan sudah dirasakan. Biasanya saya kira semua orang tahu, ketika DI Panjaitan banjir, itu hoaxnya sudah kemana-mana, bukan hoax lagi, udah bulian kemana-mana. Medsos akan main tuh. Alhamdulillah sampai tadi pagi, saya melihat DI Panjaitan masih aman-aman. Kenapa? Kita udah berupaya membuat 36 sumur resapan di kedalaman 20 meter. Yang kedua, kita sudah uji coba lagi di wilayah kampus UNJ. Di sana ada rumah dosen UI di tengah. Tadi ini mereka banjir. Kemarin sudah bertemu dengan Profesor Edi dan Profesor Mutia Hatta, anak sang proklamator. Alhamdulillah Pak Wali, setelah dibuat sumur, dinormalisasi salurannya, termasuk railing jembatannya dibongkar karena mereka membuat jembatan standarnya salah selalu. Landai, jadi elevasi air agak terganggu. Akhirnya kita lakukan pengurasan, alhamdulillah tidak banjir. Biasanya sana 1 meter lebih. Ini semua kita lakukan upaya-upaya bagaimana menekan angka genangan dan banjir di Jakarta Timur. Coba kita ke rumah mindsetnya. Timur yang biasa banjir tidak banjir. Karena warga juga sekarang udah jenuh. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, adanya penampungan. Itu kita khawatirkan terjadi klaster baru untuk penularan COVID-19. Begitu di forum berbahagia ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RW, RT, LMK, semua yang ada, kita berdoa. Semoga banjir hari ini tidak banjir lagi ke depannya. Terakhir, ya, istilahnya ujian buat kita harus lakukan lagi evaluasi. Apalagi kita harus lakukan. Karena hasil pengamatan kami dengan MAI, kalau Jakarta Timur aman dari banjir, Pak Wali harus buat sumur resapan 900.000 sumur resapan. Ini nggak mudah Pak, tanpa dibantu oleh pihak swasta. Saya berharap pihak swasta yang ada di timur agar terketuk hatinya untuk membantu. Kenapa? Karena di APBD kita sedang melalui kontraksi yang luar biasa. Tidak mungkin anggaran digunakan tapi tanpa ada cash flow-nya. Perencanaan boleh-boleh aja, perusahaan begitu, tapi ada anggaran pendukungnya. Pasti Pak Gubernur akan prioritaskan anggaran-anggaran penanganan COVID sama penanggulangan banjir. Saya kira sama dari awal saya musrembang tahun 2020, Pak Dewan Kota tahu satu-satu wali kota yang mengajukan 2 prioritas penanganan banjir COVID hanya Jakarta Timur. Karena saya berpikirnya nggak mungkin membangun kalau situasi ini belum aman. Mana ada orang membangun saat COVID, nggak mungkin. Sementara kita butuh fasilitas kesehatan, butuh mengedukasi warga, butuh mengajak warga bagaimana mereka mematuhi, mentaati 5M tadi, protokol kesehatan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tentunya musrembang ini adalah salah satu proses atau role model untuk mengajak partisipasi masyarakat berkolaborasi, baik TNI, Polri, semua elemen yang ada, Ormas, Forum Anak, Dasawisma, PKK, FKDM, untuk merumuskan satu perencanaan pembangunan di tempat tersebut. Apapun perencanaan kalau melibatkan unsur, saya yakin mohon itu akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang sangat baik. Tentunya pada hari ini
Kita berharap pembahasan nanti akan betul-betul bermanfaat. Jangan sampai kejadian-kejadian yang pengalaman yang lalu-lalu. RW-nya bilang sudah bosan Pak Wali, saya Musrembang, tapi tidak pernah ada follow up-nya, tidak pernah dieksekusi. Itu banyak permasalahan, bukan hanya kita tidak mau mengerjakan atau UKPD saya mau mengerjakan. Kadang-kadang salah masukkan template kegiatan, salah masukkan volume kegiatan. Itu masalah, salah masukkan alamat, kurang teliti. Makanya saya harapkan dari mulai kelurahan, kecamatan, tolong divalidasi datanya betul-betul valid. Sudah benar datanya. Ukuran katakannya panjang jalan yang akan diperbaiki 100 meter, jangan dibikin 100 km lah, ada yang 1000, mungkin salah ketik dan sebagainya. Ini semua akan merugikan kita bersama. Termasuk juga pelatihan-pelatihan. Pelatihan banyak diusulkan tapi alamatnya tidak jelas. Kemarin saya lagi musrembang dengan Bu Tati di Matraman, ada yang hubungin, Pak Wali ini pelatihan kita eksekusi tahun ini juga, tapi alamatnya di telepon susah, nggak jelas Pak Wali di mana alamat ini mau dipanggil pelatihan. Tentunya pelatihan pemberdayaan sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di era pandemi COVID-19 seperti hari ini. Warga sudah jenuh di rumah, butuh hiburan. Hiburannya apa ya? Pelatihan-pelatihan tadi. Karena pasti banyak gelombang PHK yang besar-besaran, terutama di wilayah Pasar Rebo. Saya berharap juga para pengusaha di Pasar Rebo, ada PT Nutrien Indonesia Sejahtera, bisa memberikan kontribusi ke masyarakat kita. Ya paling tidak kalau ada perusahaan bisa memberikan solusi lah, biaya pekerjaan dan sebagainya, supaya warga kita merasakan adanya sentuhan perhatian dari pengusaha yang ada di lingkungan Pasar Rebo ini. Yang berikut di tahun depan, tahun 2022 adalah RPJMD Pak Gubernur. Untuk itu diharapkan semua program rencana pembangunan ini agar mengarah ke RPJMD Pak Gubernur. Jangan sampai tidak mengarah sana. Karena Pak Gubernur kita pasti akan bertanggungjawabkan RPJMD 2017 sampai 2022. Semoga pada hari ini yang kita rencanakan, yang kita bahas, yang kita rapatkan, betul-betul mewakili aspirasi masyarakat kita. Bukan golongan atau kepentingan pribadi, atau kepentingan pengurus RW, tapi semua semata adalah masyarakat yang menginginkan dan betul-betul dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya harap UKPD jangan cengeng, kalau bisa dikerjakan tahun ini kerjakan, nggak usah teruskan Pak. Volume pekerjaan di bawah 100 meter dikerjakan tahun ini semua, saya jamin itu. Anggarannya ada, kecuali pasang baru seperti penerangan jalan. Itu kan kalau pasang titik baru nggak mungkin. Perlu tiang, utilitas, narik, jaringan dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah ada tiang-tiang lama rusak, Pak Soleh diperbaiki aja lah. Pasang, termasuk juga SDA. Misalnya pengurasan dijamin tahun ini dikerjakan semua, nggak usah tahun depan. Nguras saja kok modalnya karung sama tenaga, aku pakai tahun depan, repot amat. Masa hanya nguras saja tahun depan. Nguras saya kira mau 500 meter, mau 1000 meter sifatnya tidak terlalu teknis dan bisa dieksekusi. Termasuk perhubungan, pemasangan kaca cermin. Coba betul-betul di lapangan dicek. Space-nya memungkinkan nggak? Jangan dimasukin aja. Akhirnya anggarannya percuma Pak. Udah sampai akhir kegiatan tidak ada eksekusinya, hilang anggarannya. Gantung begitu. Ini kan sangat sayang. Sedangkan kita betul-betul mengefisiensikan anggaran kita untuk kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan real di tengah masyarakat. Sehingga visi gubernur maju kotanya, bahagia warganya akan tercapai dengan baik nanti di RPJMD 2022. Begitu, selamat mengikuti musrembang tingkat kecamatan. Semoga bermanfaat buat kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah rencana pembangunan di Kecamatan Pasar Rebo hari Jumat tanggal 20 Februari 2021 saya nyatakan dimulai. Semoga Allah SWT
memberikan petunjuk pada kita semua sehingga mendapatkan program kerja yang berkualitas, program kerja yang betul-betul bermanfaat. Khairunas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia hidup di dunia, baik perseorangan ataupun pimpinan ataupun siapapun untuk keluarganya harus memiliki manfaat. Itulah manusia yang baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Pasar Rebo tahun 2021 telah kita ikuti secara seksama. Acara akan dilanjutkan dengan diskusi dan validasi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Pak Camat sambil alih ya. Izin Pak Camat nih. Ntar bilang ngambil kamar orang lagi saya nih. Sebenarnya tugas Pak Camat, tapi saya mau cepat aja. Biar masyarakat senang, Pak RW pulang senyum, gak sia-sia denger di daring capek-capek, tapi hasilnya ada. Ya, di sini ada 614 usulan dengan nilai kurang lebih 99 miliar 953 juta, sekian. Tentunya kita susah merubah mindset masyarakat kita yang namanya Musrembang. Tetap orientasi masih ke fisik dan fisik, ya, bukan pemberdayaan pelatihan. Padahal kita punya pelatihan, ada 91 template kita. Pelatihan paling banyak templatenya, ada 46. Tapi sayang, nggak diusulkan. Ya, saya informasikan hari ini ada 3 orang, ya, pekerja las kita, alumni dari Condet sudah dikirim ke Jepang. Gajinya 1 hari 100 juta. Kemarin saya ketemu tahun lalu yang saya Musrembang sama Pak Dewan Kota, saya sampaikan saya ngecek beca kayu tol. Ini kok yang ngelas, saya lihat muka-muka orang kita semua, saya samperin. Kok kamu ngelas di sini? Hebat juga saya bilang. Itu bentangannya panjang beca kayu kan. Saya dipakai Pak sama perusahaan di sini. Ada orang Koreanya yang manajernya. Saya tanya, kenapa pakai orang Indonesia? Biasanya Anda suka bawa tenaga kerja dari sana semua kan? Dibilang bayarannya nggak tinggi, tapi kerjanya profesional, bagus. Saya tanya ini Kang Las, kamu sekolah di mana? Ketawa-ketawa, sekolah gratis Pak. Dari Bapak, dari Pak Wali. Dari mana? Dari BLK Condet. Latihan kerja Condet. Jadi di Condet itu ada pelatihan las listrik, las dalam air, dan las karbit. Akhirnya dilihat sama Korea ini bagus kerjanya, Jepangnya ambil. Informasi dapat kemarin anak ini dikirim 3-3-nya ke Jepang. Sebulan gaji 100 juta, belum lain-lain tuh bergaji pokoknya. Itu kan namanya kita bahagia. Makanya jangan warga kita dijijilin sama sosial aja, jadi tukang minta-minta, tapi diberikan solusi. Kecuali memang dia udah uzur ya, udah uzur jompo, nggak bisa, kita harus bantu itu. Baik Bapak Ibu sekalian, tetap primadona adalah kalau nggak SDA, Dinas Bina Marga. Hari ini Pak Soleh jadi primadona nih. 215 usulan. Tolong singkat padat karena Jumat. Yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan. Yang diterusan alasannya apa? Karena Jumat. Silakan Pak Soleh. Terima kasih. Saya izin Pak Wali, yang saya hormati Pak Wali, Pak Camat, Ibu Ketua dari PT Nutrisia, Pak Kapolsek, Pak Ramil, Pak Dewan Kota, dan semua yang hadir di Forum Musrembang Kecamatan Pasar Rebo. Saya laporkan Pak Wali, kalau data yang saya terima dari Kasatpol kami Pak, kami mendapatkan 227 usulan Pak. 227 usulan. Di mana dari 227 usulan itu terdiri dari 64 usulan terkait usulan jalan dan 163 usulan PJU. Nah,
Dari 227 tersebut sebanyak 205 itu kami terima, dalam arti kami teruskan di tahun 2021, dan ada yang kami tolak, itu ada 22 Pak, mungkin biar simpel yang ditolak saja Pak, yang diberi penjelasan Pak ya. Jadi untuk yang ditolak itu hasil survei dari tim kami itu ada yang existingnya masih bagus, itu artinya masih layak. Ada yang juga lokasinya klaster Pak, ini di lokasi nomor 38 di RT 12 RW 7. Ini klaster artinya ini bukan aset kami Pak, jadi kami tidak bisa masuk. Lalu untuk ada juga yang di komplek kehutanan, ini juga bukan aset kami Pak. Komplek kehutanan yang di nomor 65. Lalu ada juga yang nomor 74 itu aset pribadi, ini yang di Bang Buntu RT 9 RW 3. Selanjutnya di Kalisari ini ada satu yang insya Allah bisa dilaksanakan di 2021, jadi ditolaknya karena memang masih bisa dilaksanakan insya Allah, yang nomor 96 untuk lokasi kali Gang Buntu RW 2 RT 6. Ada juga mohon izin yang salah kamar Pak, di nomor 101, 102 ini untuk saluran ya, untuk saluran ini nomor 102 ini lokasinya di selokan sepanjang RT 2 RT 5 dan perbaikan selokan RT 1 RW 7 Kelurahan Kalisari. Dari peninjauan kami ini usulannya jembatan, tapi ini crossing saluran juga Pak, jadi masih tupoksi SDA. Lanjut di nomor 135 ini insya Allah bisa dikerjakan di tahun 2021. Ini lokasinya Jalan Capang 4 Kalisari. Dan nomor 36 tidak bisa dilaksanakan yang ujung, dan selanjutnya untuk Kelurahan Pagayuan ini ada lokasi yang di klaster di Jalan 82 ini kita bisa, dan untuk lokasi di Jalan ini dan yang lagi dan partai mawar ini kita tinggal kita masih bagus lah. Mungkin yang 45 yang bisa kita teruskan dari 2022. Lanjut ke Kelurahan Baru, ini ada beberapa kondisi yang tadi Pak yang harusnya masuknya ke usulan kita. Ini di lokasi di Jalan Pemerintahan masih bagus, Gang Sawit juga masih bagus, di sekolah masih bagus, dan ada mungkin nanti satu lokasi yang akan kita cek ulang Pak, yang di Gang 6 ini. Jalannya informasinya berbentuk kundakan, jadi kalau untuk aspal mungkin kita nggak bisa masuk, tapi kalau kita lihat apakah bisa menggunakan beton untuk
mengurangi licinnya jalan, insya Allah kita bisa tangani, Pak. Demikian Pak Wali yang kami sampaikan. Jadi dari 227 usulan, 205 diteruskan dan 22 ini ada yang memang tadi ada yang ditolak ataupun ada yang bisa dikerjakan di 2021. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali Pak RW, ngurus RW ada masukan, baik melalui daring silakan. 205 diteruskan untuk di 2022, sisanya ada yang ditolak dan dikerjakan di tahun 2021. Barangkali Pak RW ada yang mau membahas atau ada masukan atau ada saran, silakan. Gak ada, cukup. Cukup ya. Jadi saya sampaikan kalau komplek, kalau belum diserahkan ke Pemprov DKI, bisa dikerjakan, terutama khusus jalan, ya, jalan atau pembangunan saluran. Tapi kalau untuk pengurasan aja saya kira masih kita bisa bantu, karena sifatnya enggak teknis sekali. Tapi kalau udah teknis itu ada perencanaan, pasti nanti dipertanggungjawabkan anggarannya. Dasarnya Anda ngebangun di sini apa? Ini bukan asetnya Pemda, ini asetnya TNI Polri, ini asetnya swasta yang belum diserahkan. Jadi kalau memang mau dilakukan perawatan, silahkan bersurat ke Pak Gubernur supaya bisa dilakukan hibah dan sebagainya. Banyak, kita dengan Halim, Auri sudah hibah. Kita bisa masuk ke dalam, bisa melakukan pengaspalan, perbaikan, termasuk hutan kota yang ada di sana kita bisa masuk karena sudah masuk ranahnya diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Biar bagaimanapun komplek tetap sekitarnya adalah warga Jakarta Timur yang sama-sama menikmati wilayah tadi. Baik, kalau tidak ada langsung saya sambut ke Sudin SDA, ada 157 kegiatan, silakan. Ya, izin Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wali Kota, Dekot, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, Ibu Suban Peko, Pak Camat dan Bapak Lurah dari PT Nutrisia. Untuk SDA usulannya 157 Pak. Insya Allah kita kerjakan. Ini sekitar 35 Pak. Itu mengenai sumur resapan, kemudian kurasan, kemudian usulan dari tutup, kemudian untuk turap dikerjakan tahun ini, Yudit insya Allah kita kerjakan juga Pak. Tapi yang panjangnya kurang dari 157 yang dikerjakan tahun ini berapa? Baik turapan, baik kurasan, baik perbaikan. sekitar 57 Pak. Berapa? 57. Berapa? 57. 67 kali. 57 Pak hitungan saya Pak. 57 ya? Iya. Jadi yang lainnya diteruskan ke 2022. Iya Pak. Ya Pak, para pengurus LW, LMK dari SDA 157 kegiatan yang bisa diselesaikan di tahun 2021 57 kegiatan yang 100-nya diteruskan ke 2022 di Musembang. Pak RW ada masukan silakan, terutama yang melalui virtual daring. Pak RW silakan. Pak RW ada masukan? Ada Pak RW? Enggak ada? Coba operator dibuka, ada nggak RW yang mau bicara? Kalau enggak, ya alhamdulillah, karena Jumat langsung kita. Ada?
Nggak ada ya? Ada Pak RW, Bu RW yang mau bicara, LMK silakan. Jadi 157 usulan, 57 akan dikerjakan di tahun 2021. 100-nya diteruskan ke 2022. Silakan. Nggak ada. Cukup. Lanjut. Sudin Perhubungan ada 46 usulan. Terima kasih Pak dari Perhubungan, terima kasih atas kesempatannya. Untuk usulan 46 usulan hanya kegiatan kayak seperti cermin lalu lintas itu 97 pemasangan untuk tahun ini Pak, tahun 2022. Itu yang kita tolak adalah 19 karena teknisnya penempatan lokasi tidak bisa ditempati, tidak bisa dipasang di tempatnya. Terus untuk rambu lalu lintas 8 itu dari Pekayon kita lanjutkan 2022. Gadril itu ternyata salah persepsi, itu BRC, pagar BRC bukan sepanjang 15 meter, tapi kita tolak karena itu bentuknya BRC bukan gadril. Lanjut untuk zebra cross kita lanjutkan di 22. Speed trap juga kita lanjutkan di 2002, itu Kelurahan Baru 15 meter, Pekayon 8 meter speed trap. Marka jalan itu Pekayon 30 meter kita lanjutkan di 22. Sedangkan untuk pemasangan tahun ini untuk pemasangan cermin lalu lintas itu kita pasang sebanyak 27 unit terdiri dari Kelurahan Baru 1, Cijantung 15, Gedong 1, Kalisari 9, Pekayon 1. Itu untuk cermin lalu lintas tahun ini Pak. Terus untuk rambu lalu lintas untuk Kalisari 1, Pekayon 2 tahun ini. Lanjut. Zebra cross untuk Pekayon tahun ini 21,6 meter. Terus untuk speed trap Cijantung 12 meter, Gedong 6 meter, Kalisari 18 meter, Pekayon 12 meter. Untuk marka jalan belum ada permohonannya. Demikian Pak dari Disub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disub tahun ini nggak ada dikerjakan ya? Tahun ini Pak itu tadi yang saya sebut Pak. Apa tuh? Cermin lalu lintas. Di mana lokasi? Oh dari info. Baru. Iya Pak. Ya, itu 1 unit Kelurahan Baru untuk tahun ini Pak. Cijantung 15. Oh 6. Gedong 1, Kalisari 9, oh, banyak. Pekayon 1. Oh, berarti Bapak dari 46 hampir separuhnya ya? Itu 46 itu terdiri dari 97 cermin Pak, ini contohnya Pak. Oh gitu. Gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Pak RW, Bu RW ada yang memberikan tanggapan atau masukan, saran, silakan. Atau Dewan Kota ada masukan? Silakan. Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota, saya mungkin tadi ingin menyampaikan itu Pak Wali untuk SDA ya. Jadi di Kelurahan Gedong itu ada waduk, namanya Waduk Surilang, dan sekarang posisinya mungkin belum tertangani dengan serius. Dulu Pak Wali juga pernah datang bersama saya di sana. Jadi itu ada sebagian lahan dari waduk itu sekarang milik PT Bank Mandiri.
itu sudah terpagar kondisinya. Sedangkan waduk itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sekitar RW 12, RW 1 dan RW 3 karena itu satu-satunya penampungan air ketika hujan turun dan dari saluran PHB gitu. Jadi mungkin nanti Pak Wali bisa memberi bantuan kepada masyarakat khususnya untuk penanganan normalisasi dan juga pembebasan lahan. Karena hanya sebagian yang sudah menjadi milik dari Pemprov DKI dan itu pun batas-batasnya sampai saat ini saya juga tidak tahu. Saya sudah beberapa kali meminta informasi ke Aset, tapi Aset pun belum ada informasinya gitu. Jadi apabila batas-batas dari tanah Pemprov itu sudah kita ketahui, mungkin itu bisa kita kerjakan Pak Wali. Mungkin itu saya Pak Wali. Artinya waduk Surilang kan saya pernah datang kerja bakti sana 2 kali. Itu waduk bisa membantu aliran dari mana ke mana tuh? Air yang dari Jalan Raya Tengah itu masuknya ke situ semua. Itu berarti udah dangkal ya? Itu pendangkalan Pak Wali. Jadi terus sudah kalau pendangkalan. alat berat masuk bisa lewat mana? Alat berat dulu bisa masuk lewat wilayah RW 3, lewat Tanah Merah namanya. Dulu kita sudah pernah memasukkan juga Pak Wali. Sudah, nanti saya survei ke lapangan sama SDA, kita lakukan pengurasan. Siap Pak Wali. Kita keruk aja waduknya supaya lebih manfaat. Nanti pembebasan kita bicarakan. Selanjutnya penting waduk itu udah milik kita manfaatkan dengan baik dulu. Nanti masalah jangka panjangnya perluasan atau pembebasan kita pikirkan kembali. Ya. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih. Baik, lanjut Sudin Pemuda dan Olahraga 22 usulan. Pemuda Siap olahraga. Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Silakan Bu. Di Pemuda dan Olahraga ada 22 kegiatan. Ada 22 kegiatan Pak. Untuk fisik diteruskan tahun 2022 Pak. Tetapi untuk pengadaan peralatan meja tenis meja 12 akan kita realisasikan tahun ini Pak. Ya, jadi 22, 12 meja, 10-nya fisik ya. Iya, siap Pak. Ya, Pak RW, Bu RW tolong didengar 12 meja tenis meja akan diberikan tahun 2021. Teranggarkan. Tapi siap, Pak. Tahun depan. Namun ada administrasi harus dilengkapi, proposal, pemilikan tanah dan sebagainya. Ya, saya minta tolong para pengurus RW mengusulkan perbaikan atau pembangunan lapangan olahraga, tolong segera berkoordinasi dengan Satpel Kecamatan atau dengan Sudin olahraga supaya jangan sampai diusulkan nanti alasannya kok nggak dieksekusi Pak Wali, nggak ada syarat-syaratnya mana. Proposal harus dibuat, nanti proposal ada contohnya kok, proposal dibuat, tanahnya milik siapa dulu harus jelas dulu. Kalau tanah nggak jelas ya nggak berani kita membangun, nanti kita kesalahan. Apalagi milik swasta, nggak bisa. Paling enggak pasos-pasos kita akan lakukan. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Ada Pak, sebentar Pak, ada satu yang direalisasikan tahun ini Pak. Ya. Perbaikan lapangan olahraga basket Jalan Mawas, RT 004, RW 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo. Ya, tahun ini akan direalisasikan, Pak. Kelurahan Baru RW 6, tahun ini akan diperbaiki lapangan basketnya, ya. 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 Termasuk minta meja tenis meja tahun ini 12 dikasihkan semua, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya, Bu ya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Gimana? Kok nggak ada suara? Bapak dari mana? Silpora menambah. Silpora ya. Kasih Por. Ya. Untuk Kalisari mau dilengkapi alamat tujuannya Pak. Kalisari RW berapa tuh? Ini nggak ada alamat. Dan barang. Kegiatannya apa? Barang tenis meja. Dari Kelurahan Kalisari, tolong dilengkapi alamatnya karena minta tenis meja akan dikirim. Kalau alamat yang nggak jelas, nanti prosesnya susah administrasinya. Tolong hubungi Satpel nih di Kecamatan. Siapa?
Hari Sudirman. Ya, tolong ya, Pak ya. Kalisari minta tes meja siapa tuh? Kelurahan Kalisari, silakan. Cukup, ada lagi? Cukup? Ya udah langsung Puskesmas. Pasar Bo, 21 usulan. Ya, Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter. Ya, siap. Untuk Puskesmas, semua usulan insya Allah kami penuhi Pak Wali. Cuma memang sifatnya itu kita pinjamkan. Hubungannya adalah dan alat itu seperti timbangan, timbangan bayi, kemudian untuk posyandu. alat untuk udah. Untuk posyandu. Pak RW, tolong didengar. Kapuskes, gak usah tahun depan kelamaan. Tahun ini 21 kegiatan akan dipenuhi. Namun ini adalah aset kita, tidak bisa diberikan, tapi pinjam pakai. Setiap ada kegiatan, petugas kami di Puskes mendampingi untuk dimanfaatkan artinya sebaik-baiknya buat masyarakat. Baik timbangan, tensi dan sebagainya lah yang dibutuhkan sesuai dengan 21 kegiatan tadi. Ya. Jadi Puskes 21 kegiatan di tahun ini akan dieksekusi, beres sudah. Lanjut. Insyaallah. Ketahanan pangan, kelautan dan pertanian, KPKP. 17 kegiatan. Mana Bu Yuri? Iya Pak. Untuk KPKP, Kang Sudin menitipkan jika masih ada anggaran untuk tahun 2021 akan segera dilaksanakan di 2021. Tetapi jika tidak ada maka akan dilanjutkan pada tahun 2022 Pak. Demikian. Jadi 17 kegiatan Pak RW, tolong didengar Pak RW, Bu RW akan diprioritaskan di tahun 2021 17-17-nya. Ya. Namun kalau ada yang meleset ya paling beberapa kegiatan yang dilempar ke 2022 gitu ya. Gitu Bu. Siap ya. Pak, betul. Beres lagi. Bisa lah 17 sih. Ntar Bu Yuli saya telepon bisa lah ini. Siap Pak. Terima kasih. Lanjut Sudin Kebudayaan. Pak Hasanuddin 15 usulan. Ada Ibu. Hadro, ini akan diteruskan untuk tahun 2002. 2022. 15 ya? Iya. Tahun ini nggak ada? Tahun ini nanti akan dianggarkan untuk tahun yang lalu yang belum terrealisasi, tahun 2019 dan 2020. Ya, Pak RW, Bu RW tolong didengar, Pak LMK. Sudin Kebudayaan ada 15 usulan akan diteruskan di 2022. Kenapa? Karena tahun 2020 belum diberikan, kena rego pusing. Jadi utang tahun 2020 akan dibayarkan di tahun 2021. Nanti 2021 akan dibayarkan ke 2022 Mas Rembang. Ya. Ada masukan Pak RW, Bu RW silakan. Ada? Cukup? Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada lanjut. Alhamdulillah Pasar Rebo rapi semua nih. Lanjut ke item 9, Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri. Maksud saya, ini pelatihannya kapan? Tahun ini juga? Tahun ini juga Pak. Ya. Tahun ini juga. Pak RW, Bu RW, LMK mengajukan pelatihan UMKM 4 kegiatan dilaksanakan tahun ini. Saya udah. Yuk. Tahun ini. Ya. Makasih Mas. Cukup udah. Sudinaker Trans ada 4 usulan. Hadir Pak. Baik, di Naker ada 9 Pak. Dari Cijantung ada 4, kemudian dari
Kan ada 5. Semuanya kita anggarkan di tahun 2021 ini, Pak. Nah, ya. Bisa dilaksanakan. 9, Bu Galuh 9 ya, 4 sama 5 ya, 9 ya. Ya, betul, Pak. Bu RW, LMK, yang mengusulkan perihal perindustrian, perdagangan, Naker Trans, ada 9 kegiatan akan dikerjakan di tahun 2021 ya. 2021. Ya, nanti koordinasi berikutnya ke Pak Camat atau ke stafnya Bu Galuh, Naker Trans. Ya, siap, Pak. Sampai nggak jalan, tolong. Makasih Bu Galuh. Ya, baik, Pak. Lanjut, pusat pelatihan kerja daerah, 3 kegiatan. Silakan. Pusat pelatihan kerja daerah, 3 kegiatan. Haji Naman nih. Ya Pak. Silakan Pak, dijawab Pak. Ya, insya Allah Pak, tahun ini kita laksanakan Pak. Cuman nanti mungkin lihat kuota ya Pak. Kalau misalkan kuotanya masih ada, kalau nggak ada kita prioritas untuk tahun depan Pak. Soalnya tahun ini udah lumayan banyak Pak. Tahun ini bisa 3, nggak banyak. Nanti oh ya. Ya, baik Pak, baik. Tahun ini Pak. Jadi 3 kok ya. Iya, siap. Ya, udah, makasih. Sudin Pendidikan 2. Ya, siap, ada Pak. 2 nih, APE kali ini. Pendidikan 2 mana? Sudin. Ya, siap Pak. Tahun ini APE 2, bisa. 2 Pak tahun ini. Insya Allah tahun ini kan Pak. Tahun ini cukup, udah. Makasih Pak. Ngomongnya satu-satu kata aja, nggak usah panjang-panjang. Buang waktu nanti Bu ya. Makasih Bu. Yuk, makasih. Tunas. Lanjut perpustakaan kearsipan. Pak Eka. Tahun ini juga ada 1 nih. Mana Pak? Siap Pak. Tahun ini Pak. Tahun ini, bagus. Ya. Sehat, jaga kesehatan Pak Eka. Ya. Siap Pak, makasih Pak. Ya, Pak RW, Bu RW, LMK, APE tahun ini, Sudin Perpustakaan dan Kearsipan, RAK 1 tahun ini juga. Dinas Bina Marga nih, jembatan kapan nih? Jembatan pasti ya? Ya. Ya. Ya, nanti kalau jembatan itu kewenangannya di dinas karena harus bikin rekomtek. Perencanangannya juga Ekmin 1-nya. Jadi kalau jembatan ini kan resikonya tinggi, beda sama jalan. Jalan kan hanya di bawahnya tuh paling diambles-ambles sedikit. Bisa ini kalau jembatan patah habis Pak. Jadi perlu perencanaan yang betul-betul secara teknis. Jadi 1 kegiatan di Bina Marga nanti Pak Kasudin, Pak Soleh biar koordinasi dengan dinas. Demikian semua sudah selesai. Saya kira hampir berapa nih? 70%, 80% dikerjakan di tahun ini semua. Ya, mudah-mudahan Pak RW, Bu RW, LMK, tokoh masyarakat, warga semua, Dewan Kota puas dengan musrembang di hari Jumat yang penuh barokah ini. Buktinya banyak yang direncanakan 2022 dikerjakan di 2021. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak RW, Bu RT, Bu RW mau curhat sama saya silakan. Mumpung saya ada di sini. Belum saya geser, jangan panjang-panjang. Ada yang mau disampaikan silakan. Cek. Ada? Tes. Silakan. Suaranya Pak, kurang keras Pak. Tentang ya, silakan. Pak Wali, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini atas menyampaikan apresiasi dan tinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran atas pembuatan sodetan saluran air di Komplek Buaya, persisnya Jalan Raya Tengah. Suaranya Pak, saya nggak gitu dengar, gaung suaranya Pak. Ini Kelurahan Gedong ya? Betul, Kelurahan Gedong Pak Wali. Gedong nggak boleh gaung, Gedong kalau gubuk boleh gaung, kalau Gedong harus jelas suaranya. Terima kasih Pak Wali. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk apresiasinya yang tinggi-tingginya kepada Pak Wali beserta jajaran
yang sudah melaksanakan sodetan saluran di komplek WRA, yang persisnya di RT 3 RW 12 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo. Selanjutnya untuk genangan yang terjadi di RT 9 Enggak, ini gaung saya. Pak RW nanti bersurat aja deh ke saya deh kalau supaya ini ya. Ya, baik. Capek berkali-kali ngomong nggak nyambung ke saya, nggak kena. Wah, suaranya gaung gitu, nggak jelas. Nanti Pak RW bersurat aja ke saya langsung ya. Baik. Ya. Di luar apa musrembang kan ya? Ya, Pak. Masalah kewilayahan nggak apa-apa, bersurat ke saya nanti kita rapatin ya Pak RW ya. Siap. Baik, makasih Pak RW ya. Yang lain? Kalisari Pak. Kalisari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang kepada Pak Wali Jakarta Timur, beserta Bapak Camat Pasar Rebo dan Lurah Kalisari. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas jerih payah Bapak Lurah dan Bapak Camat untuk trotoar yang di wilayah RW 4. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, Pak. Ya. Kami atas nama RW 4, Kelurahan Kalisari. Ya. Tahun 2019 kami mengusulkan trotoar beserta jalan, perbaikan jalan. Alhamdulillah udah terlaksana, walaupun kami ini termasuk wilayah komplek. Karena atas saran Bapak Lurah Kalisari untuk berkirim surat ke gubernur, kami bekerja sama dengan komandan komplek sudah mengirim surat, Pak. Dan alhamdulillah tahun 2020 sudah terwujud, Pak, terlaksana dengan adanya trotoar di wilayah kami RW 04 Kelurahan Kalisari. Itu juga atas updating dari Bapak Camat Pasar Rebo, karena beliau selalu update di Facebook, Pak. Di Facebook selalu dia mengirim kegiatan dari tiap-tiap Kasatpol. Akhirnya kami komunikasi dengan beliau untuk mengusulkan trotoar dan alhamdulillah terlaksana juga, Pak. Demikian laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Jadi ini mungkin salah satu contoh bahwa teman kita dari Kalisari itu waktu tahun kemarin memang kan kita suruh bahwa untuk yang namanya di komplek itu harus hibah. Nah ini mungkin teman-teman sekalian yang punya komplek itu silakan menyurat juga ke gubernur. Ya Pak Damramil dan Kapolsek kalau misalnya memang ada di komplek di Pasar Rebo ini itu yang memungkinkan untuk kita tidak bisa masuk, maka langsung menyurat Pak, langsung menyurat ke gubernur. Ini salah satu bukti tadi yang di Kalisari bahwa tahun kemarin sudah dilaksanakan. Jadi teman-teman dari Kalisari menyurat ke gubernur untuk diberikan trotoar dan alhamdulillah ya Pak Saleh, tembusan dinas Bina Marga. Jadi kemarin itu tembusan dinas Bina Marga. Tadi ada beberapa seperti di Kelurahan Baru kalau saya nggak salah Pak Saleh, di Kelurahan Baru yang mengusulkan dan ditolak untuk ya kan Kelurahan Baru itu ditolak. Jadi ini jalan keluarnya yang menurut ya dengan tembusan dinas itu ya. Ya, tapi di jalan umum, tapi di komplek ABRI itu pasti ininya dimasukkan di dalam ini. Pak, tadi Kalisari sudah bahwa baik, terima kasih. Ini masih ada waktu 5 menit lagi deh. Saya mau Pekayon Pak. Ya, Pekayon. Ada tugas ke Pulau Gadung nih, ada santunan, ada musrembang lagi. Silakan, Pekayon. Dari Pekayon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Wali Kota Jakarta Timur yang menghormati Pak Camat. Kami selaku LMK RW 01 Pak Wali tadi disinggung mengenai
masalah resapan air, dan memang sekarang lagi musim hujan lagi banyak. Alhamdulillah di wilayah kami RW 01 Kelurahan Pekayon sudah terrealisasi resapan air sejumlah 8 titik Pak Wali, dan juga 2 titik yang memakai resapan air dalam memakai mesin kurang lebih 20 meteran, itu 2 titik, dan alhamdulillah sudah bisa mengurangi genangan walaupun belum 100%. Untuk itu kami atas nama warga RW 01 Kelurahan Pekayon mengucapkan terima kasih dan juga memberikan apresiasi khususnya kepada tim dari SDA dan juga yang terkait yang telah membantu pembuatan resapan air di wilayah RW 01 Kelurahan Pekayon, dan alhamdulillah sudah bisa dinikmatin oleh warga kami khususnya RW 01. Dan juga selanjutnya satu lagi yaitu di Jalan 8 Pak Wali, Pak Camat, yang sekarang sudah kelihatan rapi dan cantik, karena itu termasuk menurut saya jalan protokol menuju Kelurahan Pekayon, sudah dibangun trotoar dan juga taman-taman yang berlokasi di samping seni, dan itu sudah berapa tahun baru kali ini ada pembangunan trotoar yang saat ini sudah rapi. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Sebelah kiri juga masih kurang bagus, bisa kanan kiri nanti supaya dibangunkan trotoar karena itu termasuk jalan protokol. Ya. Kiranya itu kami ucapkan apresiasi, terima kasih atas warga RW 01 Kelurahan Pekayon. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW 1 Pekayon, terima kasih banyak. Doakan kami jajaran selalu sehat, istiqomah, dan bisa menjalankan amanah dengan baik. Tadi Pak RW menyampaikan ada 8 titik, alhamdulillah agak berkurang. Nanti Pak RW kalau kurang lagi, lapor aja ke lurahnya, kita punya mesin bor, tambahan lagi tadi dikasih lagi. Kita bor-borin aja timur, biar tanahnya naik semua. Ya, biar kalau kemarau tidak ada kekeringan di Jakarta Timur, banjir tidak ada genangan, gimana caranya kita upayakan terus. Tadi yang disampaikan oleh Pak RW 1, bentuk kolaborasi dari SDA, Bina Marga, dan Kehutanan untuk melakukan penataan pedestrian di sepanjang wilayah Bapak miliki. Insya Allah nanti ke depannya kita pikirkan lagi Pak, kekurangan-kekurangan. Kita percantik terus wilayah kita, supaya orang masuk timur, wow, apalagi daerah Pasar Rebo kan di perbatasan dengan daerah Depok ya. Jangan sampai di perbatasan kita berantakan Pak. Kalau tetangga kita berantakan wajar. Kalau kita ibu kota Pak, kita harus lebih baik. Sekarang Pak RW harus mengedukasi warganya, mengajak warganya menjaga. Tidak bisa membangun, minimal menjaga, merawat, terutama saluran-saluran. Buang di sini, banjirnya dihilir nanti, kasihan ya. Upayakan ya, nanti saya dalam waktu dekat akan membangun semua pengolahan sampah di 10 kecamatan. Jadi sampah itu kita rubah menjadi biosel, jadi energi. Mungkin minggu depan saya harus mulai, karena terus terang mohon dukungan RW, RT, RMK, semua FKDM, FKUB, Dewan Kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ormas, PKK. Matahari terbit dari timur. Timur harus lebih dulu dari kota-kota lainnya. Saya percontohan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin sebagian RW masih ada yang permasalahan, bisa bersurat ke saya ataupun via WA ke camat, nanti biar diteruskan ke saya. Apapun permasalahan di wilayah, tanggung jawab kita bersama. Saya dan jajaran dengan Pak Camat, Pak Lurah, termasuk Dewan Kota, apa artinya tanpa bantuan masyarakat yang ada di Jakarta Timur, lebih khusus di wilayah Kecamatan Pasar Rebo. Di sini ada Pak Danramil, ada Pak Kapolsek, saya kira sama. Fungsinya adalah pembinaan masyarakat. Polisi sekarang nggak ada lagi eksekutor, tangkap-menangkap, tapi lebih arah ke persuasif, pencegahan-pencegahan. Termasuk TNI juga seperti itu. Bagaimana kita hidup rukun
damai, kolaborasi, memikirkan wilayah kita bersama dengan tidak saling menyalahkan. Mari kita bangun Jakarta Timur lebih baik, lebih religi, lebih asri. Semoga musibah-musibah banjir, COVID-19 segera punah dari kampung kita ini. Dan masyarakat bisa hidup sebagaimana sedia kala, bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di tengah masyarakat itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam mulai saya memberikan kata sambutan sampai memimpin sidang ini. Semoga kesalahan itu adalah kesalahan saya tidak sengaja. Dan sebagai manusia pasti punya kealpahan, punya kekhilafan. Mohon dimaafkan. Pak RW, salam hormat buat warga saya, warga tercinta, warga Pasar Rebo. Yang jelas saya sayang dengan warga Pasar Rebo. Makanya saya pimpin langsung musrembang di sini. Alhamdulillah ternyata RW-nya manut semua, ngikut semua. Apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Untuk itu, terakhir dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin di hari Jumat yang penuh barokah ini, tanggal 20 Februari 2021, musrembang tingkat kecamatan Pasar Rebo saya nyatakan selesai. Semoga Allah memberkahi, meredoi apa yang kita telah rumuskan dalam forum ini dan masyarakat merasakan adanya pembangunan, adanya perhatian, adanya Bapak di wilayah pemerintah yang selalu mengayomi pada masyarakatnya, melindungi pada masyarakatnya, dan memberikan perhatian pada masyarakatnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wali Kota, menutup acara ada sesi foto bersama Pak. Bisa bergabung Muspika Kecamatan Pasar Rebo dan Dewan Kota, silakan langsung berdiri di belakang Pak Wali. Sesi dulu.